제가 미국에 가보니까 모든 것이 풍요고 싶습니다. 제가 드리겠습니다. 마무리하면 오사카로 가세요. 짜장 두식이네. 삼식. 삼식이 형님, 삼식이 삼촌. Halo guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama terbaru Uncle Samsic. Waktu itu dimulai pada tahun 1960 di suatu tempat di Korea Selatan yang tidak ketahui di manakah lokasinya. Kim San yang pada saat itu ditangkap sama pihak militer karena dia bekerja sama dengan seseorang yang dikenal dengan nama Samsic. Dan kebetulan pada saat itu ada juga bersamanya orang yang bernama Han Pin yang matanya ditutup. Lalu Kim San dibawa untuk diinterogasi dan ditanyakan apakah dia kenal dengan Park Do-jil ataupun nama yang paling familiar adalah Paman Samsic. Yaps, Paman Samsic. Setiap orang yang memanggilnya Paman Samsic maka dia bakal memberikan orang makan 3 kali sehari tanpa dibiarkan kelaparan. Kenapa Kim San berakhir di sana? Inilah kita bahas karena harus flashback ke tahun 1959, 1 tahun sebelumnya, di mana pada waktu itu Presiden Ri yang sudah menjabat selama 3 kali periode diminta masyarakat lagi untuk menjabat lagi, padahal kan sudah tidak bisa lagi berdasarkan aturannya. Tapi karena mungkin kepemimpinannya yang sangat-sangat bagus, masyarakat tetap mengharapkan dia untuk menjabat kembali. Pada hari itu, geng dari Seo Dae-moon pergi menemui Paman Samsic, di mana mereka itu menceritakan bahwa anggota mereka lagi ditahan sama militer. Jadi, mereka meminta tolong sama Paman Samsic untuk membebaskan teman-teman mereka. Tapi Paman Samsic memiliki syarat dan juga harus ada keuntungan bagi dia. Salah satunya adalah mereka harus memanggil dia Paman Samsic. Kalau misalkan tidak, dia tidak akan mau membantu dan dia langsung berikan uang kepada mereka dan langsung menawarkan permintaan. Begitulah cara Paman Samsic bekerja. Kalau misalkan dia membantu, dia juga harus diuntungkan. Nah, sementara itu, ini adalah Kim San yang kita bicarakan di awal. Ini adalah keponakannya. Dia tinggal bersama kakaknya, Gina, dan juga ayah mereka yang lagi sakit-sakitan. Dan juga keadaan ekonomi mereka kurang bagus. 통화 괜찮아요? Dia juga memiliki seorang pacar yang bernama Cho Yeojin, di mana Yeojin ini adalah anak dari salah satu pemimpin partai yang cukup terkenal dan juga berpengaruh di sana. Nah, kebetulan pada hari itu Kim San bakal mempresentasikan proposalnya dia yang sudah dia tulis dan persiapkan berbulan-bulan di depan seorang menteri, karena kebetulan dia berasal dari Biro Rekonstruksi. Nah, tapi ketika dia lagi mempresentasikan hasil jerih payahnya dia, tiba-tiba 대한민국이 살 길이 여기 있습니다. Pak Menteri harus pergi dari sana karena dia ada yang harus diselesaikan mengenai pencalonan presiden yang kebetulan pada waktu itu memang bakal diadakan pemilu lagi. Cuma Kim San gak terima dan tetap kekeh kalau harus didengarkan presentasinya dia. Tapi gimana lagi, Pak Menteri tidak mau mendengarkan Kim San. 강성민한테 얘기했어? 그럼요. Si Udak Brewok datang menemui Samsic untuk menagih janjinya. Apakah Samsic sudah berbicara dengan seseorang yang bernama Kang Sung Min, seorang politisi di Partai Liberal. Nah, pada saat itu Samsic bilang, udah lu tenang aja. Samsic bilang semua bakal diurus sama Kang Sung Min. Tapi si Udak Brewok tidak sabaran dan meminta Samsic untuk segera memberitahukannya hasilnya. Setelah itu Samsic pergi ke suatu tempat, ke kedai minuman. Di sana dia pergi menemuin seorang jenderal yang lagi bersenang-senang bersama dengan anak-anak baru yang baru bergabung bersama mereka. Dan kebetulan Samsic bilang bahwa dia menjadikan si Uda ini menjadi jenderal atas usaha dan juga bantuan dari Paman Samsic. Wow, hebat banget dia ya. Terus ini si Bapak Menteri pergi menemuin Bapak Presiden yang lagi menjabat pada saat itu. Sudah 3 tahun dia menjabat dan sebenarnya dia itu nggak mau lagi untuk menjabat. Tapi karena didesak sama warga, jadinya dia bilang oke, dan si Bapak Menteri bakal membantu dia. Katanya sih apapun yang terjadi, Bapak Menteri bakal mengerahkan seluruh jiwa dan raganya gitu.
Sementara itu, Samsik pada hari itu kebetulan datang ke pertemuan sebuah federasi Chungwon yang kebetulan federasi itu adalah perkumpulan dari bangsawan-bangsawan dan juga pengusaha-pengusaha sukses pada saat itu. Jadi mereka itu berkumpul untuk membicarakan tentang politik-politik dan segala macamnya. Dan perkumpulan itu diketuain sama Bapak An Yosop dan ini adalah anaknya dia, An Kichol, anak bungsunya. Circle mereka benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemudian si Bapak Brewok akhirnya berhasil bertemu dengan Kang Sumin, di mana di sini dia mendesak Kang Sumin tentang sebuah rencana yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Kalau Sungmin tidak menepati janjinya, si Bang Brewok bakal mengatakan kepada An Yosop bahwa Kang Sungmin telah ngekill anak tertuanya dia. Nah loh. Setelah itu, Sungmin langsung datang menemui Paman Samsik untuk meminta bantuan agar ngekill si Abang Brewok, Yun Palbong. Pokoknya dia nggak mau tahu alasannya karena anak dari Pak An Yosop itu selalu menghantui dia setiap malam, jadi dia nggak tenang. Ditambah lagi selama si Abang Brewok masih hidup, dia mau itu di-kill dan dihilangkan dari dunia ini. Dan Pak An gak tahu kalau misalkan anaknya itu di-kill sama orang yang udah dia percaya dan harusnya jabatan anaknya itu diisi sama anaknya, tapi sekarang diisi sama Sungmin. Kayaknya dia nge-kill anaknya An Yosop karena menginginkan jabatannya yang sekarang. Dan kebetulan mereka menemui sebuah masalah dan Pak An meminta sama Sungmin untuk berbicara dengan Bapak Menteri. Sungmin bilang tenang aja, dia bakal berbicara sama Bapak Menteri. Nah sementara itu ini adalah Yojin, pacarnya Kim San yang sudah membilang tadi. Nah di sini mereka berdua itu kayak mesra banget. Tapi nanti kita cerita lebih panjang tentang mereka berdua, oke? Nah di sini kita balik lagi ke Paman Samsik, dimana di sini meminta bantuan kepada rekan-rekan kerjasamanya dia untuk membuat keributan di pidato ayahnya Jo Yojin. Nah jadi di sini mereka harus menghadapin sebanyak 25 orang. Teman-temannya bilang tenang aja, mereka bakal bisa melakukan itu. Ya sudah, pada malamnya mereka langsung mempersiapkan semuanya. Dan mereka juga membuat beberapa jebakan termasuk air yang sudah mereka isi dengan bubuk cabai. Dan ketika ayah Choi Yojin berpidato, dan awalnya pidatonya sih baik-baik aja dan juga nggak ada hal yang mencurigakan. Dan juga orang-orang memberikan tepuk tangan kepada ayahnya Choi Yojin atas pidato dia yang sangat-sangat luar biasa. Tapi keributan yang disebabkan sama Samsik dan juga rekan-rekannya tidak bisa terhindarkan. Nah, oleh karena itu, ayahnya Yojin langsung dibawa masuk agar tidak kenapa-kenapa dan muncullah fitnah tentang ayahnya dia dan dibilang ayahnya adalah berasal dari partai komunis. Dan sekarang giliran si Babang Brewok yang diserang bersama dengan anggota-anggotanya dan berhasil dikalahkan. Tapi masalahnya si Babang Brewok berhasil kabur dari sana. By the way, karena orang-orang berpikir bahwa ayahnya Jo Yojin itu pengecut dan juga berasal dari partai komunis, maka di sana ada salah satu orang yang mempengaruhi orang di sana untuk jangan mau percaya sama seorang komunis. Nah, langsunglah dibelain sama Kim San karena kan itu calon mertuanya dan dia memberikan pengumuman sama mereka dan dia berpidato di sana dan dia berbicara tentang Amerika. Dimana dulu dia memang pernah bersekolah di sana dan dia mengatakan tentang pizza. Orang Amerika pada saat itu bisa memakan pizza kapanpun mereka mau. Jadi dia mengatakan bahwa keinginan dia dan juga calon ayah mertuanya adalah untuk menjadikan negara Korea itu negara yang bebas dari kemiskinan dan juga kelaparan. Buat apa kalau misalkan mereka menang peperangan tapi nyatanya masih banyak rakyat yang kelaparan dan juga kemiskinan masih merajalela. Karena pidatonya itu jadinya banyak orang yang bersimpati dan juga tertarik dengan Kim San. Oh ya, untuk Kim Sung Min akhirnya dia pergi menemuin si Bapak Menteri dan akhirnya mereka berdua di sini bakal bekerja sama. Di mana si Bapak Menteri menawarkan kepada Sung Min untuk memimpin jalannya pemilu pada saat itu yang bakal mereka laksanakan gitu kan. Dan mereka bakal menggabungkan kekuasaan mereka berdua untuk merebut kekuasaan yang lebih besar lagi. Nah, entah apa lagi rencana jahat yang bakal direncanakan sama duo maut ini. Si Bapak Menteri meminta imbalan sama Sung Min, dia harus masuk ke Federasi Chungwoo. Oke, karena pidato dari Kim San yang sangat mengesankan, banyak banget politisi-politisi di sana yang mengajak dia untuk bergabung ke partai politik. Tapi ternyata Yojin itu tidak mengizinkan bahwa Kim San bakal terjun ke sana dan dia langsung ngebawa Kim San pergi dari sana. 크게 되실 분 같습니다. 네?
Dan ketika mau pulang, di sanalah Park Do-chil ataupun Uncle Sam-sik tertarik sama Kim San karena dia ada di sana. Jadi dia di sini menawarkan kerjasama sama Kim San dan dia memberikan kartu namanya dan bilang bahwa mereka bakal bertemu lagi. Hingga keesokan harinya ternyata Kim San langsung menjadi viral dan juga wajahnya dipampang di koran pada hari itu. Nah, bosnya dia mengatakan sama Kim San bahwa dia dipindahkan ke biro audit. Kim San tidak menerima keputusan itu, tapi bosnya bilang itu adalah keputusan menteri, mungkin gara-gara pidato dia kemarin malam. Lalu dia pergi menemui menteri dan meminta tolong untuk diberikan kompensasi sama dia, untuk dia tidak dipindahkan dan tetap dipertahankan di biro tersebut. Tapi si bapak menteri tidak mendengarkan dia dan kebetulan proposal yang udah dia tulis, udah dia buat selama ini dialihkan sama Kang Sung Min. Sakit hatilah si Kim San, ya kan? By the way, ini adalah Hong Yong Ki. Mungkin nanti bakal dikasih tahu siapa dia sebenarnya dan apa hubungannya dengan Paman Sam-sik. Oke, ini adalah anggota-anggota dari Paman Sam-sik yang akhirnya bisa mengejar si Abang Brewok. Awalnya si Abang Brewok kira dia bakal bisa mengalahkan mereka, tapi ternyata dialah yang dikalahkan oleh anggota-anggota dari Paman Sam-sik dan akhirnya kakinya dipatahkan. Hingga akhirnya Paman Sam-sik bertemu lagi dengan Kim San. Jadi di sini Paman Sam-sik tahu bahwa Kim San itu dipindahkan ke biro audit. Jadi dia di sini menawarkan sesuatu kepada Kim San dan dia bilang bahwa dia tahu kemampuan Kim San itu sangat-sangat bagus dan bakal memanfaatkan kemampuan Kim San. Lalu Kim San juga menawarkan sesuatu sama Uncle Sam-sik dan bilang bahwa dia pengen mewujudkan apa yang sudah dia tulis melalui proposal tersebut. Tapi Paman Sam-sik meminta bahwa dia harus keluar dan tidak bekerja sama lagi dengan calon mertuanya dan juga putus dengan Yeojin. Lah, yang nggak mau lah si Kim San dong, ya kan? Dan dia tetap pacaran sama Yeojin, bahkan mereka nonton bioskop. Dan ternyata Sam-sik menyuruh anggotanya dia, sekretarisnya, untuk mengikuti kemanapun Kim San pergi. Dan itu dikonfirmasi langsung sama sekretarisnya Uncle Sam-sik. Bahkan Paman Sam-sik juga memberikan kepada keluarganya Kim San kebutuhan pangan yang benar-benar lagi mereka butuhkan saat ini. Keesokan harinya, Kim San itu bertemu sama Sam-sik dan bilang bahwa dia itu benar-benar tidak akan bisa putus dengan pacarnya Yeojin. Walaupun nantinya terbukti bahwa calon mertuanya bergabung dengan Partai Komunis, dia tetap nggak peduli. Terus Paman Sam-sik bilang dia bakal menawarkan suatu hal yang lebih menguntungkan lagi sama Kim San, tapi dia bakal kasih tahu kalau misalkan Kim San siap untuk putus dengan Yeojin dan meninggalkan mertuanya, calon mertuanya. Pada malam harinya dia pergi ke pertemuan yang diundang sama calon mertuanya dan di sana dia bertemu dengan pakar-pakar politik. Nah, ternyata pada malam itu calon mertuanya mengumumkan bahwa dia bakal mencalonkan diri sebagai presiden. Yang awalnya dia nggak tertarik, tapi sekarang dia tertarik karena dia memiliki tujuan yang bagus untuk menuntaskan kemiskinan dan juga kelaparan. Bahkan dia menyuruh Kim San untuk bergabung bersama dia. Tapi keinginan tersebut ditentang sama Yeojin. Dia nggak mau kalau misalkan Kim San terjun ke dunia politik. Kalau misalkan terjun, kayaknya pernikahan mereka harus ditunda gitu loh. Nah, disinilah yang membuat Kim San semakin ragu gitu. 의원님의 힘이 필요합니다. Keesokan harinya, Kang Sung Min pergi bertemu dengan seseorang yang berpengaruh banget dan bisa menghentikan kegiatan dari Pak Pol. Pokoknya posisi itu kayak benar-benar berpengaruh banget. Dia meminta bantuan gitu sama si Uda itu. Ya tentunya untuk melancarkan dalam hal pemilu yang curang tentunya. Dan Paman Sam-sik pergi menjenguk si Abang Brewok dan bilang bahwa Kang Sung Min itu pengen ngekill si Abang Brewok. Lalu si Abang Brewok kaget dan dia bertanya sama Sam-sik apa hal yang harus dia lakukan. Sam-sik bilang gampang aja, ya udah bergabung aja di Partai Inovasi tempat ayahnya Yeojin. Nah tapi si Abang Brewok gak yakin kalau misalkan dia itu bisa masuk dan juga bergabung ke sana dengan mudahnya. Tapi tenang aja, Paman Sam-sik selalu memiliki solusinya. Asalkan si Abang Brewok mau memberikan arealnya dia kepada dua orang itu. Udah selesai nanti sama Paman Sam-sik. Setelah itu Paman Sam-sik ditagih lagi nih sama Sung Min dan menanyakan bagaimana keadaan dari si Abang Brewok. Kok belum menenggo-menenggo juga seperti yang dia minta.
Samsik bilang udah ntar aja gua kasih tahu. Terus mereka langsung mengadakan meeting bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam pemilihan umum, dan di sini Sung Min mengatakan bahwa dia butuh dana sekitar 30%, kayaknya dana negara gitu. Cuma banyak orang yang gak setuju akan hal itu. Cuma rencana dari Sung Min ini disetujuin sama Pak An Yosep, dan terpaksalah orang-orang di sana juga menyetujuinya dengan mengeluarkan dana negara sebesar 30%. Lalu dia mendesak si Paman Samsik untuk segera ngekill si Abang Brewok, dan dia pengen segera mungkin, secepat mungkin gitu kan. Nah ternyata si Abang Brewok itu dulunya itu sempat mau ngekill seseorang juga yang diselamatkan sama Paman Samsik. Nah di sini Paman Samsik itu kan memberikan orang itu tempat untuk berlindung, yang ternyata juga orang itu pengen dibunuh juga sama Sung Min pada waktu itu. Setelah itu Paman Samsik berencana bakal menemuin orang itu, karena dia juga rada bingung nih mau nurutin perintah siapa ya kan. Nah keesokan harinya Kim San diberitahukan bahwa biro mereka itu dibubarkan. Nah setelah dia konfirmasi sama atasannya benar-benar sudah dibubarkan, dan atasannya bilang bahwa itu mungkin gara-gara tingkahnya Kim San yang terlalu frontal di luar sana, sehingga benar-benar biro mereka dibubarkan dan gak bisa beroperasi lagi sama sekali. 이제 국장님한테 필요 없습니다. Paman Samsik tidak henti-hentinya mendekati Kim San. Sekarang dia memberikan telepon di rumahnya Kim San. Lalu dia menelpon Kim San dan bilang bahwa itu adalah pemberiannya dia, dan dia memberikan penawaran lagi kepada Kim San. Sesuai dengan pembicaraan mereka sebelumnya, potensi dalam diri Kim San bakal dia manfaatkan sebaik mungkin. Nah setelah itulah Kim San kan pergi menemuin pacarnya Yeo Jin. Nah disinilah Kim San menjadi bingung apakah dia menurutin karirnya dia yang ditawarkan sama Paman Samsik, atau dia tetap bertahan dengan Yeo Jin. Dan entah apa sebenarnya yang direncanakan sama Paman Samsik, semua orang dia suruh untuk bekerja sama. Dan ini kita balik lagi ke tahun 1960 ketika Kim San itu ditanya-tanyain tentang Samsik, apa yang direncanakan sama Samsik dan apakah semua itu benar. Dan segala sesuatu yang ditanyakan sama Kim San, dia selalu bilangnya bahwa dia itu nggak tahu sama sekali. Pokoknya dia nggak pernah mau membocorkan apapun rencana dari Samsik, karena mereka ingin mewujudkan apa yang sudah mereka rencanakan. Dan ternyata pada malam itu di tahun 1960 di tempat yang tidak diketahui di mana lokasinya, Samsik ditangkap. Heranlah Kim San dan kagetlah dia. Kenapa mereka bisa membawa Paman Samsik ke sana? Siapa sih Samsik ini sebenarnya? Oke, di sini kita spill Samsik umur 16 tahun. Dulunya dia adalah seorang pelayan dari saudagar kaya yang kebetulan pada waktu itu saudagar kaya itu kena serang sama orang secara tiba-tiba, dan dia langsung minta tolonglah dan bantuan kepada Uncle Samsik. Dan pada malam itu ketika bos yang udah nyerang atasannya Samsik itu berkunjung ke sana, nah disinilah Samsik mengambil tindakan dengan menjatuhkan batu kepada orang itu. Dari sanalah asal-usul muasal dari taktik-taktik dari Samsik, karena dia juga dilatih sama atasannya. 이대위. 반갑다 정한. Jung Hanmin adalah salah satu orang yang juga dimintai keterangan bersama dengan Kim San bagaimana sebenarnya dan apa saja yang dilakukan sama Samsik ini di tahun 1960 di tempat yang tidak diketahui di mana lokasinya. Jadi pada waktu itu si Bapak Jenderal bertanya sama Hanmin, tapi dia tidak mau memberitahukan, sehingga si Bapak Jenderal marah dan memberikan kekerasan kepada Jung Hanmin. Nah di sini si Bapak Jenderal bilang bahwa dia bakal memberikan kesempatan sama Hanmin. Kalau misalkan Hanmin tidak memberitahukannya, maka dia bakal meninggoy di sana. Nah di sini Hanmin bercerita bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Samsik. Jadi pada waktu itu dia lagi galau banget karena promosinya untuk naik jabatan itu kayak diambang-ambang dan juga nggak jelas sama sekali. Nah di sanalah Samsik melihat bahwa dia itu memiliki masalah, dan seperti biasa orang-orang itu langsung didatangin sama Samsik dan menjanjikan bahwa dia bakal bisa memenuhi keinginan dari orang yang dia datengin, terutama Hanmin. Dia bakal bilang bahwa dia bisa membuat Hanmin memenuhi jabatan yang dia pengen. Setelah pertemuan itulah Jung Hanmin bersama dengan Ducil ataupun Paman Samsik sering banget bertemu satu sama lain. Nah di sini Paman Samsik mencoba meyakinkan Hanmin bahwa apa yang dia katakan itu benar. Mereka bakal memanfaatkan kaptennya Hanmin untuk
menuju apa yang dipengen sama Hanmin ini gitu loh. Dan setelah itu nantinya mereka bakal menyingkirkan kapten tersebut. Hal itu membuat si Bapak Jenderal jadi penasaran bagaimana mereka bisa merencanakan itu semua. Apalagi Samsik kan nggak kenal betul dengan bosnya Hanmin. Dan pengakuannya kan mereka baru bertemu pada waktu itu pertama kalinya. Hanmin bilang, iya begitulah Samsik, banyak banget akalnya dan tidak bisa ditebak bagaimana dia tahu orang-orang tersebut. Nah ternyata bosnya Hanmin itu juga didatengin sama Jang Dusik. Jadi dia meminta sama bosnya Hanmin untuk membebaskan orang-orang yang dia tawan dengan memberikan 30% dari keuntungan. Kalau misalkan dia melakukan hal itu, ya sudah, dia langsung membebaskan mereka. By the way, orang-orang itu adalah beberapa perkumpulan yang berhubungan dengan Kang Sumin. 30% keuntungan yang dimaksud adalah, nah di sini Paman Samsik mempunyai sebuah rencana mereka bakal menjual bahan-bahan bekas, makanan-makanan bekas yang mereka packing ulang seakan-akan makanan itu masih layak untuk dikonsumsi. Karena menurut mereka, perut-perut orang Korea pada saat itu pasti bakal tahan mengonsumsi makanan-makanan dan produk tersebut. Dan dari keuntungan penjualan tersebut, 30%-nya lagi lah mereka berikan kepada bosnya Jung Han Min. 김인호 박원일은 누가 부속했어? Pak Jenderal bertanya lagi siapakah yang memikat Kim In Ho dan juga Pak Wonil dari UPIK pada waktu itu. Nah itu berhubungan dengan Kim San dan juga temannya dia. Di sini Kim San nggak tahu kalau sebenarnya temannya ini sudah memanfaatkan dia gitu. Jadi di sini temannya itu cerita sama Kim San bahwa dia memiliki masalah dengan perusahaannya dia. Jadi dia bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Dan entah kenapa secara tiba-tiba temannya ini dipertemukanlah dengan Paman Samsik pada saat itu. Jadi yang mempertemukan dia adalah Jung Han Min. Jadi di sini dia itu ditawarin untuk bergabung dengan Federasi Chungwoo. Walaupun sebenarnya awalnya dia pengen untuk membantu dia menyelesaikan permasalahan perusahaannya, tapi Samsik menawarkan hal yang lebih besar. Kim San jadi heran kenapa Kwang Min cepet banget menyelesaikan permasalahan di perusahaannya dia. Terus Kwang Min bilang, ya banyak banget orang yang ngebantu dia dan juga itu terjadi secara tiba-tiba aja. Dan ternyata Samsik sengaja merusak persahabatan Kim San dengan Kwang Min. Dan pada saat itulah Kim San tersadar se-effort apapun dia melakukan pekerjaan kejujuran yang udah dia buat selama ini, tetap aja dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Seakan-akan dia itu nggak ada harapan sama sekali. Hingga dia pada malam itu minum-minum dan di sanalah dia bertemu dengan dua orang yang dimaksud sama jenderal yang tadi. Lagi dan lagi yang memperkenalkan Kim San kepada mereka berdua adalah Jung Han Min. Tapi pertemuan mereka hanya sekedar kenalan aja. Nah setelah itu Kim San pulang ke rumahnya dan terciduklah dia minum-minum sama keponakannya dia. Dan dibantulah dia sama kakaknya untuk masuk ke rumah karena dia udah oyong banget. Hingga dia tak tersadar bahwa dia udah ketiduran hingga keesokan paginya ketika dia terbangun itu udah terang banget. Nah lalu dia pergilah bergegas untuk pergi ke suatu tempat dan ternyata ada orang-orangnya Paman Samsik yang terus-terusan mengikuti kemana gerak-gerik Kim San ini. Kemanapun dia pergi terus diikutin dan juga dilaporkan kepada Paman Samsik. Jadi Samsik itu pengen banget kalau Kim San ini bisa menuruti dia dan mau bekerja sama dengan dia. Hingga pada malam harinya pun anggota dari Paman Samsik tetap mengikuti Kim San yang kebetulan dia mau pergi ke tempat pacarnya dia, Yeojin. Awalnya dia ragu tapi akhirnya dia masuk ke sana padahal dia nggak tahu udah disiapkan sesuatu sama anggotanya Paman Samsik. Dan ketika dia masuk ke sana pacarnya Yeojin lagi sibuk banget dan ketika dia lagi bercerita nih kan asik bercerita tentang pekerjaannya dia, gak sadar Kim San malah ketiduran. Lalu dihampirin lah sama Yeojin dan dia paham banget kalau misalkan pacarnya ini kayak kerja keras banget sehingga dia pun kecapean dan harus juga jumpa sama Yeojin. Lalu Kim San diminta sama Yeojin untuk tidur di pangkuannya dan di sini Kim San bilang bahwa dia pengen istirahat dari pekerjaannya dan bertanya apakah ada posisi partai untuk dia di partai orang tuanya Yeojin. Yeojin bilang ya mereka belum stabil banget gitu loh dan dia masih belum mengizinkan Kim San untuk bergabung di partainya. Tapi setelah itu tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat mereka berdua itu kaget banget dan mereka berusaha menyelamatkan anggota-anggotanya Yeojin dari sana. Yeojin dan juga Kim San sempat terpisah, bahkan Yeojin pun sempat dipukul sama orang suruhan Samsik dan disinilah marah banget si Kim San.
Sebenarnya ayah Hyojin itu sampai di sana, tapi karena keadaannya terdesak dan juga orang-orang pengen memburu ayahnya si Hyojin ini, akhirnya mereka berdua ditinggalin. Padahal Kim San tuh udah meminta bantuan sama ayah Hyojin. Tapi apa yang dia buat? Dia rela meninggalkan calon menantu dan juga anaknya. Disinilah Kim San tuh udah mulai sedikit kecewa sama ayah mertuanya, calon ayah mertuanya. Dan bertepatan pada waktu itu, presiden yang lama yang sudah menjabat selama 3 tahun mengumumkan ke publik bahwa dia bakal mencalonkan diri lagi untuk keempat kalinya. Senenglah Kang Sung Min dan juga si bapak menteri karena rencana mereka berhasil membujuk si bapak presiden untuk mengajukan diri lagi. Kim San akhirnya menerima telepon dari paman Samsik dan dia bercerita bahwa apapun usaha yang dilakukan sekeras apapun, bahwa itu nggak akan membuahkan hasil. Disinilah masuk ularnya si paman Samsik dan menawarkan bantuan lagi sama Kim San. Dia pengen kekuasaan, paman Samsik bilang apapun yang kamu minta bakal aku kasih. Ya sudah, akhirnya Kim San bakal menunggu kabar selanjutnya dari paman Samsik, tapi dengan syarat yang sama, harus putus sama Hyojin. Kita flashback bentar ke tahun 1957. Kalian ingatkan kejadian di mana si Sung Min ini kan udah ngekill seseorang gitu kan, dan juga paman Samsik ada mengirimkan seseorang ke pabrik garam. Nah, ini dia yang dimaksud. Dia adalah Chang Min yang dulunya akrab banget dengan Sung Min, tapi dianggap Sung Min tuh membodohi mereka dan juga berkhianat sama mereka, makanya dia tuh nggak suka sama Sung Min. Dan di sini Sung Min menyuruh si abang brewok untuk ngekill mereka semua. Tapi paman Samsik berusaha untuk menyelamatkan si Chang Min. Dia bilang tolong ampuni dia dan dia berjanji bakal mengurus si Chang Min. 예. 여기서 나눈 얘기는 Oke, karena Kim San sudah menyatakan bahwa dia bakal mau bekerja sama dengan Samsik, akhirnya paman Samsik membawa dia untuk bertemu dengan An So Hyop. Nah, di sini An So Hyop itu menjelaskan sama Kim San, tapi Kim San bilang bahwa dia itu udah bertunangan sama seseorang yang merupakan musuh mereka, yaitu ayahnya Hyojin. Di sinilah An So Hyop itu langsung marah sama Samsik dan dia berpikir bahwa Kim San ini belum paham apa rencana mereka gitu loh. Jadi dia nggak mau bekerja sama dengan Kim San. Ditambah lagi Kim San tuh bilang bahwa dia tuh nggak mau untuk putus sama tunangannya Hyojin. Nah, Samsik bilang udah nggak apa-apa, 3 tahun aja sembunyikan dulu hubungan kalian, tapi tetap aja Kim San enggak mau. Terus paman Samsik mencoba nego sama An Yosef lagi. Dia bilang bahwa dia bakal mencoba untuk menyadarkan Kim San dan beri dia waktu. Dia yakin banget Kim San adalah kandidat yang pas. 괜찮겠어요? 네. Tapi masalahnya Kim San kan masih bucin banget sama Hyojin. Setelah itu dia malah pergi ke tempat Hyojin karena Hyojin sempat dirawat kan. Akhirnya ya dia malah bersama wartawan dan langsunglah dikabarin sama dokternya Samsik. Ditambah lagi pada saat itu banyak banget wartawan dan ayahnya Hyojin juga datang, sehingga mereka itu terlihat seperti keluarga dan akrab banget. Dan Kim San melupakan apa yang dilakukan ayahnya Hyojin kemarin malam kepada mereka berdua gitu. Nah, terus Hyojin itu juga menyampaikan bahwa dia bakal bergabung dengan partai ayahnya dan menawarkan juga posisi untuk Kim San. Kim San bilang, nantilah aku berpikir dulu. Paman Samsik langsung mendatangi Kim San dan Kim San khawatir banget kalau misalkan pacarnya, tunangannya itu melihat bahwa dia bersama dengan Uncle Samsik. Paman Samsik tetap nggak nyerah dan terus mencoba untuk bernegosiasi dengan Kim San, tapi tetap aja Kim San nggak mau dan membuat paman Samsik mulai emosi dengan tingkah Kim San. 어쩐 일이세요? 걱정돼서 왔어요. Paman Samsik nggak nyerah, sekarang dia menyuruh temannya Kim San mendatangin Hyojin. Karena kan Hyojin tuh lagi membutuhkan mobil untuk kampanye ayahnya. Dan ditawarkanlah melalui temannya Samsik dan diperkenalkan juga si Babang Brewok untuk bergabung dengan partainya ayah Hyojin. Setelah itu Hyojin memperkenalkan teman Samsik dan juga si Babang Brewok sebagai teman akrabnya Kim San. Nah, disinilah si Babang Brewok juga ngelapor sama Samsik bahwa dia sudah melakukan sesuai dengan rencana karena dia pengen banget kan sebagai anggota dewan melalui Kang Sung Min. Itu yang dijanjikan sama Samsik kepada dia. 임팔봉은 언제 죽여요? 준비 중입니다. Padahal si Babang Brewok nggak tahu kalau misalkan Kang Sung Min itu malah nyuruh Samsik untuk ngekill dia gitu loh. Nah, di sini Samsik tuh kayak bermain kata-kata. Dia bilang bahwa dia bakal melakukan apa yang disuruh sama Kang Sung Min. Dan Sung Min meminta kepada Samsik yang melakukan itu adalah orang yang dikirimkan Samsik ke pabrik garam, yaitu Chang Min.
Makanya keesokan harinya Paman Samsik mendatangi orang itu dan langsunglah memberitahukan apa sebenarnya yang bakal mereka rencanakan dan siapakah yang dipengen sama Sungmin kali ini untuk meninggoy. Disampaikanlah sama Samsik bahwa orang itu adalah si Babang Brewok dan setelah itu dia bakal dikirimkan ke Osaka. Tapi Sangmin ini langsung tantrum. 잘한다. 나는 강성민 배신하지 않았어. Paman Samsik mencoba untuk menenangkan dia dan bilang bahwa pokoknya setelah itu semua bakal beres dan Paman Samsik bakal ngurus semuanya. Intinya dia cuma perlu ngekill si Babang Brewok aja. Setelah itu udah, dia juga pengen mengakhiri karir dari Kang Sungmin di bidang politik. Itulah yang bakal dia kasih kayak karma untuk Kang Sungmin ini. Terus Chang Min bilang dia memiliki bukti bahwa Kang Sungmin ini pernah bergabung sama dia dengan Serikat Sineui. Nah, Serikat Sineui lah yang dibebaskan sama si bapak bosnya Jung Han Min yang Mimin bilang tadi. Jadi mereka itu sempat merakit bom untuk ngekill ayah Kang Sungmin sendiri. Tapi itu kan foto lama mereka yang dikasih tunjuk sama si Sang Min. Dan itu tuh nggak bisa dijadikan bukti. Dan juga nggak dikenalin siapa orang-orang di dalam foto itu karena masih muda gitu. Itulah kata si Samsik. 자꾸 그 먹을 걸로 사람 꼬시고 그러지 마세요. Setelah dari sana, Paman Samsik lagi dan lagi menemui Kim San. Nah, awalnya Kim San itu udah males banget ketemu sama Paman Samsik dan dia bilang jangan temuin dia lagi. Tapi setelah dibuat permainan kata-kata lagi sama Paman Samsik, akhirnya Kim San itu setuju dan keesokan harinya mereka bertemu dengan orang dari salah satu partai yang bakal mereka ajak kerjasama untuk ngerubah sesuatu. Jadi mereka itu bakal ngelawan pemerintahan dari presiden yang sekarang itu Presiden Ri. Mereka itu bakal mengubah sebuah kebijakan dan itu ternyata mereka satu visi dan juga misi. Ya udah, bergabunglah mereka. Setelah itu Kim San bertemu lagi dengan Jung Han Min dan dua orang ini diperkenalkan sama Han Min sebelumnya dan mereka pun merayakan keberhasilan mereka setelah bisa bekerja sama dengan beberapa orang yang bergerak di bidang politik ataupun beberapa politisi. Nah, pada saat itu mereka bersenang-senang sekali pada malam itu. Hingga ternyata keesokan harinya Kim San tuh nggak sadar bahwa posternya dia udah dibuat dan bakal dikirimkan langsung ke tempatnya Yeojin tanpa sepengetahuannya dia. Terus Chang Min dan juga salah satu temannya bakal bersiap pada malam hari itu untuk ngekill si Babang Brewok. So Babang Brewok, lu siap-siap ya untuk malam itu. Dan di sini Samsik langsung mengatur strategi dan nyuruh si Babang Brewok untuk tetap bersama ayahnya Yeojin. Dan dia juga bilang bakal mewujudkan impiannya untuk mengatakan sama Sungmin agar dia bisa menjadi anggota dewan. Nah, setelah si Babang Brewok pergi, datanglah si Sungmin. Sungmin malah terus mendesak Samsik untuk kapan lu bakal melakukan apa yang dia suruh, yaitu untuk ngekill si Babang Brewok. Karena dia nggak suka kalau Samsik tuh sekarang kayak lamban banget berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan ketika Samsik bilang bahwa si Babang Brewok berlindung di partai ayahnya Yeojin, si Sungmin malah bilang ya udah sekalian aja kill juga tuh ayahnya Jo Yeojin. Wah, benar-benar tamak banget ya si Sungmin ini. Nah, akhirnya diiyakanlah sama Samsik. Pokoknya semua diiyain deh sama dia. Begitulah. 예진 씨, 삼촌, 여진 언니 아까부터 기다렸어. Sementara itu Yeojin mendatangin Kim San karena udah lama banget mereka tuh nggak ketemu, seminggu nggak ketemu karena biasanya Kim San tuh selalu mendatangin Yeojin selesai dia bekerja. Nah, di sini Yeojin tuh cerita bahwa banyak banget orang-orang yang mulai mengkhianatin ayahnya dan dia pengen Partai Demokrat itu bergabung dengan partai mereka. Tapi si Kim San bilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Hingga keesokan harinya betapa kagetnya Yeojin bahwa dia tahu kalau misalkan Kim San tunangannya dia bergabung dengan Partai Demokrat. Dia langsung meminta klarifikasi sama Kim San. Dan betapa kecewanya dia ketika Kim San berusaha menjelaskan, dia tuh udah nggak mau lagi mendengarkan karena dia berasa kayak dihianatin dan juga dibohongin sama tunangannya sendiri. Dan pada saat itu kan ayahnya lagi kampanye, di sini Yeojin harus benar-benar kayak menahan rasa sedihnya demi kampanye ayahnya berjalan dengan lancar dan juga agar orang-orang gak curiga terjadi sesuatu sama dia. Kampanye itu berlangsung hingga pada malam hari. Nah, Kim San yang masih nggak bisa nih dan belum menyelesaikan pembicaraannya sama Yeojin langsung mendatangi Yeojin lagi. Dan di sini dia pengen menyelesaikan semuanya dan mencoba menjelaskan sama Yeojin. Tapi Yeojin udah nggak mau lagi mendengar apapun yang dikatakan sama Kim San. Intinya, dia udah kecewa banget
dan nggak mau lagi mendengarkan apapun dari penjelasan Kim San. Kalau misalkan pun dia nyesel, mau nggak Kim San keluar dari Partai Demokrat. Nah, Kim San nggak bisa, dan itu Yeojin anggap sebagai kemunafikan yang dicoba ditutup-tutupin sama Kim San, dan dia berkedok pura-pura peduli sama Yeojin. Hingga tiba-tiba kerusuhan terjadi dan Kim San serta Yeojin terpisah, lalu Paman Samsik ngebawa Kim San agar terhindar dari keramaian. Kim San marah banget sama Paman Samsik karena dia pengen menjelaskan semuanya sama Yeojin gitu loh. Nah, di sini Paman Samsik mencoba menyadarkan Kim San bahwa Yeojin tuh nggak bisa dibawa bersama dia gitu loh. Bahkan Kim San bilang dia bakal berhenti dari rencana mereka. Nah, terus dijelaskan kembalilah sama Samsik seperti biasa permainan kata-kata. Hingga akhirnya penawaran-penawaran menarik yang dikatakan sama Paman Samsik membuat si Kim San ini berpikir lagi, dan akhirnya setuju dan bilang sama Paman Samsik bahwa dia bakal berjanji untuk berpisah dengan tunangannya Yeojin, alias mereka berdua itu bakal putus gitu. Ya sudah, Paman Samsik seneng karena Kim San menurut dia mengambil keputusan yang sangat-sangat tepat banget. 다원들한테 가는 게 낫지 않나? Sementara itu ayah Yeojin dibawa ke tempat yang sepi banget sama si Babang Brewok. Jadi si Babang Brewok anggap itu tempat yang aman dan dia bakal mencoba melihat situasi. Yang ternyata di sana udah ada Changmin bersama dengan temannya, dia udah bersiap-siap untuk ngekill si Babang Brewok. Tapi ternyata anak buahnya Samsik itu datang ke sana menghampiri si Babang Brewok juga dan mereka langsung berduel. Tapi temannya Changmin itu udah nggak sabar ya kan. Akhirnya dia nggak sengaja ngedor teman dari anak buahnya Samsik. Si Babang Brewok tersadar bahwa dia lagi dikejar-kejar sama Changmin juga dan dia langsung kabur dari sana, sehingga dia pun dapat dan akhirnya di-kill sama Changmin. Dan gak sengaja juga ya ayahnya Yeojin terkena serangan itu sehingga ayahnya pun akhirnya tergeletak di sana. Dan bagaimana nasib dari anak buahnya ya Samsik yang kena tembak itu? Dia akhirnya kayaknya meninggoy gitu. Dan ayahnya si Yeojin itu kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dan langsung heboh lah karena kan ayahnya calon presiden juga. Jadi semuanya itu heboh, termasuk Sungmin yang seneng karena rencananya dia berhasil. Karena si Bang Brewok kan diinfokan meninggoy di tempat, sedangkan ayah Yeojin itu kritis. Siapa sih sebenarnya Kang Sungmin ini? Oke, ini tahun 1946 ketika dia masih muda. Jadi dulunya ayahnya itu anak buah dari anak pertamanya An Yosop, yaitu An Minchul, yang dia kill ya beberapa tahun yang lalu lah. Jadi pada waktu itu kan dia masih muda dan dia tuh nggak hormat sama si An Minchul ini. Jadi dia itu langsung dipukul lah sama An Minchul dan dia ngebalas. Lalu ayahnya kan nggak suka karena itu adalah bos ayahnya dan dia pun langsung dipukul balik sama ayahnya dia sendiri. Disitulah dia mulai nggak suka sama ayahnya, apalagi dia sering banget melihat ayahnya bersenang-senang dengan LC dan membuat dirinya udah nggak bisa menahan amarahnya lagi dan berusaha ngekill ayahnya pada malam itu. Tapi aksinya pada waktu itu ketahuan sama An Minchul dan langsung dihentikan sama An Minchul dan dilaporkanlah kepada ayahnya bahwa anaknya ini udah nggak bener ya kan. Langsunglah dipukul lagi dia sama ayahnya, sehingga pada waktu itu dia sama Changmin itu kan berkumpul dan melatih beberapa orang untuk membentuk serikat Sineui dan mereka bakal merakit bom. Dan pada waktu itulah pada malam harinya mereka merencanakan sesuatu kepada ayahnya Kang Sungmin. Nah, si Taemin lah yang bertindak untuk mengebakar bom itu dan dia langsung keluar dari sana. Ya sudah, akhirnya ayahnya Sungmin langsung meninggoy di sana. Dan Sungmin kayak seneng aja karena melihat ayahnya udah nggak ada lagi dan dia seneng dong ya kan. By the way, anak buahnya Samsik itu yaps sudah fix dinyatakan meninggoy. Temannya ini kayak benar-benar emosi jiwa dan pengen mencari di mana keberadaan dari Taemin. Terus salah satu wartawan mendapatkan kiriman tentang masa lalunya Kang Sungmin dan juga banyak beberapa bukti termasuk foto masa lalunya yang kemungkinan besar dikirim sama Taemin. Nah, disinilah mereka langsung mencetak berita tentang informasi-informasi yang mereka dapatkan tentang Kang Sungmin dan langsung disebarlah ke seluruh kota. Dan dia langsung mendapatkan berita buruk tentang dirinya dia dan dia pun bilang bahwa itu semua fitnah karena dia nggak pernah melakukan hal itu sama sekali. Dan akhirnya si Bapak Menteri juga mendapatkan informasi tersebut dan dia ngerasa bahwa bahaya nih. Kayaknya Sungmin bisa
merusak rencananya. Begitu juga dengan Pak Han Yo-seop yang menyuruh mereka untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Kang Sung-min, karena kalau misalkan terbukti benar, Sung-min juga bisa menghalangi semua hal yang sudah mereka rencanakan dari awal. Terus si Sung-min ini mengklarifikasi sama si Bapak Menteri, bilang bahwa dia itu difitnah dan dia sedang menyelidiki semuanya gitu. Pokoknya nggak bener lah apa yang diberitakan. Dan kata si Bapak Menteri, tanpa Federasi Chungwoo, si Sung-min ini nggak berguna sama sekali. Dan si Bapak Menteri yakin banget bahwa si Han Yo-seop ini lagi mencari-cari tahu tentang dia dan bertanya langsung sama Samsik apakah Sung-min yang ngekill anaknya dia, anak pertamanya. Tapi Samsik bilang dia nggak tahu soal itu dan dia bakal menyelidikinya sesuai dengan permintaan dari Han Yo-seop. Padahal sebenarnya dia tahu kalau Sung-min lah yang ngekill anak pertama dari Pak Han Yo-seop. Di sisi lain, si Uda ini mencari tahu tentang Taemin. Nah, terus si ketua Pak Pol bilang bahwa dulu dia sempat nangkap perkumpulan itu, cuma tiba-tiba aja disuruh dibebaskan sama direktur mereka yang menjabat pada saat itu. Nah, terus si Uda tadi kan bertanya lah sama Paman Samsik karena dia tahu Paman Samsik ini tahu di mana keberadaan dari si Taemin. Paman Samsik nggak mau bilang dan menghina si bapak itu sehingga dia marah dan berikan sedikit pelajaran sama Paman Samsik. Dan dikasih tahulah sama Paman Samsik bahwa Taemin sudah bersiap untuk pergi ke Osaka, cuma dia nggak kasih tahu di mana keberadaannya, sehingga dia meminta sama anggota-anggotanya untuk mencari tahu di mana si Taemin ini, terutama Kang Sung-min mereka selidikin karena mungkin dia bakal pergi ke Kang Sung-min. Terus Paman Samsik melalui anggotanya gercep memberikan sama Taemin tiket untuk dia pergi ke Osaka. Jadi biar dia aman di sana dan gak dikejar-kejar lagi sama orang lain. Terus Paman Samsik juga mengubah lokasi pertemuan mereka yang awalnya di villa jadi nggak jadi di sana biar nggak dibuntutin sama orang-orang tersebut. Nah, sementara itu Sung-min itu udah ditanyain terus sama wartawan apakah informasi tentang dia itu benar. Bahkan partainya sendiri itu udah nggak percaya lagi sama dia, membuat dia semakin emosi jiwa. Terus kondisi dari ayah Hyojin semakin memprihatinkan. Hyojin kayak sedih banget karena melihat kondisi ayahnya seperti itu dan dia berharap banget kalau ayahnya bisa sehat kembali seperti semula. Terus Kim San juga akhirnya menemukan informasi-informasi terkait dengan Kang Sung-min dan dia pun bakal membuat sesuatu gebrakan lagi tentang Sung-min, terutama dengan serikat Sinawi yang dia dapatkan semuanya dari wartawan yang mendapatkan paket kiriman tentang Kang Sung-min. Pokoknya siap-siap lah kok Kang Sung-min berakhirlah karir kau ya kan. Nah terus si Paman Samsik datengin sama anggotanya dan bilang bahwa dia pengen mencari tahu siapa yang ngekill temannya. Padahal si Paman Samsik bilang orang-orang itu berbahaya tapi dia nggak peduli. Hingga akhirnya Paman Samsik bilang ya udah nggak apa-apa tapi dia harus mengerjakan satu hal lagi sebelum pergi ke sana. Nah terus Kim San mendatangi Hyojin lagi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sebenarnya Kim San ini pengen tetap bersama Hyojin, tapi Hyojin bilang ya udah kejar aja mimpimu, kita udah nggak cocok lagi dan ya udah kita akhiri di sini aja. Dan dengan sedih banget mereka berdua harus putus kayak gini gitu loh. Ya gara-gara politik yang nggak bisa menyatukan mereka berdua karena berbeda jalan. Akhirnya mereka berdua dengan berat hati walaupun saling cinta harus memutuskan hubungan mereka. Setelah itu Kim San bilang sama Pak Han Yo-seop sekarang dia udah benar-benar siap karena dia udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama Jae Hyojin dan untuk bertahan ya dia harus melakukan semua itu. So jadi begitulah awal mula mereka merencanakan semuanya dengan Paman Samsik. Oke, ini kita balik ke tahun 1960 di mana mereka itu udah ditangkap dan diinterogasi. Dari sini kita bisa tahu bahwa ayahnya Hyojin itu nggak selamat dan dituduhlah itu semua gara-gara rencana dari Paman Samsik. Tapi tetap aja apapun pertanyaan jawaban Kim San itu nggak tahu sama sekali. Dan sekarang giliran dari Paman Samsik ditanya dan ternyata Jang Do-sik yang menginterogasi dia dan dia bilang si Do-sik ini adalah pengkhianat karena dulunya kan mereka bekerja sama. Tapi Do-sik bilang dia di sana untuk menyelamatkan Samsik. Apakah betul? Oke, gimanakah selanjutnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.